Ya, selama bulan Februari GBI Citra Family itu GBI pusat ya, dari pusat sampai seluruh cabang yang ada, itu kita mengangkat satu tema yaitu tinggal di dalam Tuhan. Karenanya pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema yang sama yaitu tinggal di dalam Tuhan. Juga dengan ayat firman Tuhan yang sama. Kita akan saya akan bacakan ayat firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Bacakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian kamu juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kalau kita lihat kalimat ini ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firman Tuhan ini menerangkan bahwa Tuhan mau kita tinggal di dalam dia, dan gak sampai di situ aja. Dan juga Tuhan mau tinggal di dalam kita. Ya, jadi ini hubungan dua belah pihak. Tuhan mau kita tinggal di dalam dia, dan Tuhan juga mau tinggal di dalam kita. Jadi luar biasa ya. Nah, dan ini juga menerangkan bahwa Tuhan tuh ingin mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang dekat, hubungan yang melekat terus, seperti ranting pada pohonnya. Ya. Nah, mengapa sih Tuhan mau kita tinggal di dalam dia, dan Tuhan tinggal di dalam kita seperti ranting melekat terus, seperti ranting melekat terus pada pohonnya? Itu semua karena Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan tuh menginginkan kita tuh mempunyai kehidupan yang baik. Kita dapat berhidup dengan baik hanya pada saat kita tinggal di dalam Tuhan. Dan gak cukup sampai di situ, Tuhan juga tinggal di dalam kita. Jadi sekali lagi, kita akan mempunyai kehidupan yang baik kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Amin. Ya. Jadi Tuhan mau punya hubungan yang dekat dengan kita sebagai anak-anaknya. Kekristenan itu bukan bicara soal agama, ya. Kekristenan itu bicara soal hubungan. Hubungan, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Nah, karena kualitas hidup kita sebagai orang-orang percaya itu ditentukan dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan itu dapat menentukan hasil akhir hidup kita. Kemana kita akan pergi setelah waktu kita ini habis di dunia ini. Semua ditentukan dari kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Karenanya Tuhan mau kita tinggal di dalam dia, dan gak sampai di situ, Tuhan juga mau tinggal di dalam kita. Ada hubungan dua belah pihak ya. Ya. Nah, salah satu faktor agar hubungan itu berjalan dengan baik, sebuah hubungan berjalan dengan baik, adalah dengan saling mengenal satu dengan yang lain. Amin. Ya, Tuhan sangat mengenal kita. Ya, bahkan Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Kita akan baca Mazmur 139 ayat 2. Ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Ya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari kedua ayat yang kita baca, itu membuktikan bahwa Tuhan sangat mengenal kita, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Amin. Ya, Tuhan tahu loh kalau kita duduk, kita berdiri. Bahkan Tuhan tahu pikiran kita dari jauh. Bahkan ajaib nih, sebelum mulut kita mengeluarkan perkataan, Tuhan udah tahu kita mau mengatakan apa. Luar biasa ya. Seharusnya kita sangat mempercayai Tuhan ya. Karena Tuhan tuh yang paling mengerti kita lebih dari pribadi siapapun. Seharusnya kita tidak ragu untuk tinggal di dalam Tuhan.
untuk Tuhan juga ada di dalam kita. Ya, amin. Ya, jadi Tuhan mengenal kita dengan sangat-sangat baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Tuhan dengan baik? Ingat, hidup kita ditentukan dari bagaimana kita mengenal Tuhan. Ya, Hosea 4 ayat 6a berkata begini. Hosea 4 ayat 6a berkata, ya, saya akan bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Inilah jawabannya mengapa Tuhan mau di dalam kita di dalam Tuhan, supaya kita mengenal Dia dan kita tidak binasa. Amin. Jadi sekali lagi Hosea 4 ayat 6a dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ya kan? Jadi firman Tuhan nggak mengatakan begini loh, umatku binasa karena kurang pintar. Ya kan? Kita masuk surga nggak perlu S1, S2, S3 dan SS lainnya tuh. Ya, cukup dengan mengenal Allah. Dan firman Tuhan juga nggak mengatakan umatku binasa karena kurang uang. Tidak. Ya kan? Sebanyak apapun uang kita, sebanyak apapun aset kita, tidak dapat membeli surga, tidak dapat menyambut surga. Tapi firman Tuhan sekali lagi dengan tegas, suatu warning buat kita semua anak-anaknya sebagai orang percaya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Penting apa penting mengenal Allah? Haleluya. Ya. Jadi hal yang penting dalam hidup kita adalah mengenal Allah. Dari apapun, ya kan? Hal yang penting dalam hidup kita adalah mengenal Tuhan. Nah, cara efektif untuk mengenal Tuhan dengan baik, nggak ada cara lain. Jangan alergi kalau dengar baca Alkitab. Jangan alergi. Karena disitulah kita mendapatkan pengetahuan tentang pribadinya Tuhan kita. Disitulah kita dapat mengenal Allah dengan baik. Ya, jadi cara efektif untuk mengenal Tuhan dengan baik yaitu lewat firman Tuhan. Saya mau katakan begini. Firman Tuhan itu atau Alkitab itu sesungguhnya adalah surat cintanya Tuhan untuk kita anak-anaknya. Surat yang paling berharga yang Dia berikan untuk kita tuh sebagai anak-anaknya, supaya kita mengenal kasih-Nya, bagaimana Dia mengasihi kita, ya, supaya kita mengenal kuasa-Nya, bagaimana kuasa yang menjaga kita, supaya kita mengenal janji-janjinya yang bisa menguatkan kita, dan kita juga mengenal karakternya, sehingga kita bisa bertumbuh serupa dengan karakter Kristus. Jadi gak ada cara lain, yaitu cara efektif untuk mengenal Tuhan adalah lewat firman-Nya. Ya, dan selain itu kita dapat mengenal Tuhan juga lewat hal-hal yang rohani. Ya, yaitu lewat apa? Yaitu kita lewat ibadah, ya, lewat persekutuan atau lewat komsel, dan lewat buku-buku rohani yang membuat kita tuh bisa mengenal Tuhan dengan baik. Sekali lagi saya mau ingatkan, mengenal Tuhan harus diusahakan sungguh-sungguh. Kita harus mengalahkan kedagingan kita loh. Kalau nggak kita kalah. Jadi sekali lagi mengenal Tuhan itu harus diusahakan sungguh-sungguh. Kita harus mengalahkan kedagingan kita, kita harus mengalahkan kemalasan kita. Karena itulah hidup kekal. Karena itu bernilai kekal. Jadi mau saya harus katakan, saat kita enggan, saat kita tidak memiliki keinginan untuk membaca firman, atau tidak tertarik dengan hal-hal rohani seperti malas berdoa, ya, malas persekutuan, malas komsel, dan hal-hal yang lain yang sifatnya membangun kerohanian kita, saya mau katakan sebenarnya kita sedang menolak pengenalan akan Allah. Kita sedang menolak pengenalan akan Tuhan.
sih yang kita cari sampai kita menolak untuk mengenal Tuhan? Mari selama kita hidup di dunia ini, adakan waktu untuk mengenal Tuhan. Karena itu kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan malas ibadah, jangan malas berdoa, jangan malas ikut persekutuan komsel, jangan malas baca firman. Sesibuk apapun kita, ayo, selama hidup kita di dunia ini, selama kita masih bernafas di dunia ini, cari pengenalan akan Allah agar hidup kita berkemenangan. Amin. Amin. Ya. Nah, salah satunya kalau kita malas itu mengenal Allah, itu salah satunya juga selain keinginan daging, itu juga salah satunya tipu muslihat si iblis. Iblis nggak suka tuh kita dekat sama Tuhan, apalagi kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan lebih lagi, untuk mengenal Dia lebih lagi. Karena dia tahu dia nggak punya teman nanti, dia nggak bisa ajak kita, dia nggak bisa tipu kita. Dia iblis itu paling takut kalau kita tuh mengenal Allah, mengenal Tuhan lebih lagi. Karena dia tahu saat kita mengenal Tuhan, kita akan mengalahkan tipu muslihat si iblis. Ya, jadi kita harus usahakan sungguh-sungguh. Kita harus menang atas keinginan daging. Kita harus menang akan tipu daya si iblis untuk mengenal Allah. Kita harus usahakan sendiri. Ini gak bisa dibantu oleh siapapun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Itu harus dari diri kita sendiri. Suami kita, istri kita gak bisa paksa kita untuk baca firman, gak bisa paksa kita tuh untuk rajin ibadah atau rajin komsel dan lain sebagainya. Gak bisa paksa kita. Hanya diri kita sendiri yang bisa, yang mampu untuk kita melakukan hal itu. Amin. Amin. Ya, bagaimana sih iblis menipu kita? Iblis menipu kita dengan kesibukan dan kesenangan. Kesibukan, kita sibuk bekerja terus, kita sibuk urus rumah tangga, kita sibuk urus anak, kita sibuk urus pelayanan. Kesenangan, kita terus nonton TV, kita terus main games, kita terus menyalurkan hobi-hobi kita. Saya mau katakan, bukan gak boleh kita sibuk kerja, itu bagus. Sibuk urus rumah tangga, sibuk urus anak, sibuk urus pelayanan, itu bagus. Semua itu bagus. Juga bukan gak boleh kita nonton TV atau kita menyalurkan hobi-hobi kita. Itu gak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau sampai itu semua mengikat kita dan kita tidak punya waktu untuk mengenal Tuhan, itu yang gak boleh. Ya kan? Ya. Kenapa? Saat kita sibuk, si iblis paling suka nih menipu kita nih. Ya, saya pernah suatu saat nggak punya pembantu, waduh, saya disibukkan. Karena saya tuh di rumah tuh harus bersih ya, harus elap, harus ini. Waduh, saya sampai disibukkan sampai tengah malam, saya lupa. Nah, saya bilang ini pekerjaan iblis. Jadi iblis itu dengan tipu muslihat yang membuat kita salah satu dengan kesibukan, supaya kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita nggak ada hubungan tuh dengan Tuhan, ya kan? Nah, itu semua merugikan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, kita nggak boleh terikat dengan sesuatu pekerjaan, dengan suatu kesibukan apapun, sehingga kita tidak punya waktu untuk mengenal Allah. Ya, jadi mengenal Allah harus kita utamakan lebih dari pekerjaan kita, lebih dari kesibukan rumah tangga kita, lebih dari hobi kita. Amin. Karena mengenal Allah bernilai kekekalan. Amin. Ya. Jadi yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri hanya Tuhan dan kita. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah mati di kayu salib dengan luar biasa, dengan penderitaan yang hebat, dengan kesakitan yang tidak bisa dikatakan. Kita hanya tinggal melakukan bagian kita. Cari Tuhan, kenal Dia dari sehari ke sehari, sehingga kita mencapai keserupaan dengan Kristus. Itulah kekekalan. Amin. Ya. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan, di Hosea 4 ayat 6a, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan.
Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh, kita harus setiap hari kita harus adakan, bahkan kita harus adakan planning. Saya harus baca firman Tuhan ini berapa, saya harus dengar baca buku rohani, atau saya harus membangun jiwa saya untuk dekat mengenal Tuhan. Yudas tidak akan mengkhianati Yesus kalau dia mengenal Yesus dengan baik, ya kan? Tapi iblis dengan tipu dayanya dapat menarik Yudas dari persahabatannya dengan Yesus dengan sejumlah uang. Bahaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita akan menghalalkan segala cara di dalam hidup kita di dunia ini. Karena kita tahu iblis itu 24 jam berkeliling mencari mangsanya, mencari yang lemah, mencari yang lengah. Berapa sih kita hubungan dengan Tuhan? Ya kan? Ayo, saya mengencourage semua seluruh jemaat yang saya kasih di tempat ini, untuk kita selalu ada waktu untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan, supaya hidup kita bisa dimenangkan. Amin. Ya, jadi manfaat kita untuk tinggal di dalam Tuhan itu banyak sekali. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, itu tuh manfaatnya. Yang pertama, kita dapat mengenal Tuhan dengan baik, ya kan? Yang pertama, kita dapat mengenal Tuhan dengan baik. Sekarang yang kedua, kita dapat berbuah. Nah, berbuah adalah perintah Tuhan. Kita tahu ya, setiap perintah itu akan mendatangkan berkat dan kebaikan. Ya, jadi kita harus jangan pikir perintah lagi perintah, jangan alergi sama perintah Tuhan. Pahami perintah Tuhan, karena perintah Tuhan itu semua untuk kebaikan kita. Amin. Ya, berbuah adalah perintah Tuhan agar kita mencapai keserupaan dengan Kristus. Ya kan? Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, melekat terus seperti ranting pada pohonnya, maka dengan baik, maka Roh Allah atau Roh Kudus itu memproses kita, sehingga kita mengalami perubahan demi perubahan dari hari ke hari, sehingga kita bisa menghasilkan 9 buah roh. Amin. Jadi seperti begini, pohon rambutan yang tinggal terus pada pohonnya, dia akan berbuah rambutan. Demikian juga kita, jika kita terus tinggal, kita sebagai ranting tinggal terus pada pokok pohon Yesus, kita akan berbuah karakter Kristus. Nah, setuju katakan amin. Amin. Ya kan? Jadi buah Roh Kudus, buah Roh itu tidak dapat kita hasilkan sendiri. Itu hasil pekerjaan Roh Kudus. Itu hasil kita terus tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, terus melekat. Makanya kita bisa berbuah. Kita akan memiliki buah Roh, 9 buah Roh atau karakter Kristus yang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita berbuah, dan berbuah adalah perintah Tuhan. Nah, buah Roh yang kita miliki, 9 karakter Kristus ini yang kita miliki, itu akan memampukan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Amin. Karena kita ada kasih, kita ada sukacita, kita ada damai sejahtera, kita ada kesabaran. Itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ya, kekristenan sebenarnya itu, saya akan tambahkan, dia memang bukan soal agama, tapi soal hubungan. Saya tambahkan, kekristenan adalah soal hubungan dan berbuah. Amin. Karena kekristenan itu bicara soal hubungan. Kalau kita mempunyai hubungan baik, kita harus memiliki ini, buah-buah ini. Jadi kalau menurut saya itu kekristenan, hubungan dan berbuah itu sinkron. Ya. Jadi
Buah roh, kita tahu hasil karya dari Roh Kudus. Karena kita melekat terus menerus di dalam Tuhan, kita berbuah. Di luar Tuhan, kita tidak berbuah. Sekali lagi ya, kita tinggal terus di dalam Tuhan, kita berbuah. Itu bukan hasil karya dari kita, tapi hasil karya dari Roh Kudus. Hasil karya dari Roh Kudus. Karena kita tinggal terus melekat seperti ranting pada pohonnya, kita berbuah. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah. Jadi bayangkan ya, kalau kita dari sehari ke sehari hidup kita ya nggak ada perubahan, kita dari nggak sabar terus nggak sabar, ya kita yang emosian terus emosian, kita yang ngambekan terus ngambekan, terus kita yang meledak-ledak ya, kita terus meledak-ledak. Dekatlah dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Di proses semuanya kita hingga memiliki 9 karakter Kristus ini. Iya. Nah, buah roh ini juga membuat diri kita tuh berdampak, menjadi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang, karena orang lain dapat merasakan ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain sebagainya di dalam yang kita terima dari Allah dan kita salurkan kepada orang lain. Kalau kita nggak berbuah, bagaimana kita bisa menyalurkan kasih? Bagaimana kita menyalurkan sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan? Waktu orang sharing dengan kita, dia membawa kesusahannya, kita datang membawa sukacita. Amin. Kita datang membawa damai sejahtera. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, kita harus menerima dulu nih, sebagai orang-orang percaya, kita harus menerima dulu nih kasih, sukacita, damai sejahtera. Baru kita bisa ke orang lain, kita menjadi berkat, orang lain melihat Kristus di dalam diri kita. Karena ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan. Dan seorang pendeta besar bernama Jeffrey Rahmat, dia seorang gembala JPCC, tapi sekarang dia sudah deklarasikan kepada wakilnya pendeta Jose. Dia berkata begini, itu sangat memberkati saya. Dia bilang begini, ini terutama untuk istri-istri. Dia bilang begini, ketika suami-suami dapat menerima kasih Tuhan, dia akan mengasihi istrinya. Dia akan mengasihi istrinya. Dia akan bisa menerima istrinya, kekurangan dan kelebihannya. Dan ini untuk suami-suami, seorang istri yang bisa menerima kasih Tuhan, dia akan menjadi penolong yang luar biasa buat suaminya. Dia akan menerima waktu suaminya bangkrut, waktu suaminya sakit, dia bisa merawatnya. Dia terus bisa mengikut suaminya dalam keadaan suaminya pun terjatuh. Jadi penting sekali suami-suami, istri-istri saling mengingatkan dan terus dekat dengan Tuhan, melekat, ya, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kehidupan kita, apalagi di dalam rumah tangga kita akan merasakan surga. Amin. Karena banyak orang berkata, kalau kita mau lihat surga dan neraka, lihat dulu di dalam rumah tangga kita. Saya mau katakan, saat suami istri, anak-anak dapat menerima kasih Tuhan, itulah keluarga yang berbahagia. Amin. Ya. Nah, jadi itu yang kedua. Sekarang kita yang ketiga, yang terakhir, manfaat dari tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama, kita dapat mengenal Tuhan dengan baik, ya. Yang kedua, kita dapat berbuah. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah. Yang ketiga, kita dapat menggenapi janji Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 7 berkata begini. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti ini doa favorit kita ya. Terlebih di ayat Yohanes 15 ayat 7b. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat favorit saya. Pasti juga ayat favorit Bapak Ibu semua kan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah,
kita baca dari keseluruhan ayat ini, pertama diawali dengan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku. Firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, kita bisa menggenapi firman ini nggak? Tidak. Nah, jadi ada syaratnya nih. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya kan? Ya, jadi syaratnya harus tinggal dulu di dalam Tuhan dan firman-Nya. Karena dengan tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, itu kita akan bisa menaati perintah-perintah Tuhan. Kita akan punya kasih, kita menerima kasih Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita bisa menaati semua perintah-perintahnya yang ada di dalam Alkitab. Kita menggenapi firman ini. Karena kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Saya percaya, kalau pelaku-pelaku firman, kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman, kita sudah menaati perintah Tuhan, keinginan kita akan selaras dengan keinginan Tuhan. Kehendak kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa menggenapi firman ini. Saya percaya alangkah indahnya kalau keinginan kita selaras dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan selaras dengan kehendak kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Jadi bukannya berarti kita minta mobil, kita dapat mobil, ya. Kita minta rumah mewah, kita dapat rumah mewah. Tidak. Pelaku-pelaku firman, orang yang sudah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan banyak meminta untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Karena tanpa menjadi pelaku-pelaku firman, hidup kita juga gak dapat memuliakan Tuhan. Tadi WL kita, Kak Medika bilang, hidup kita tuh kalau tinggal terus di dalam Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya kan? Hidup kita akan terus memuliakan Tuhan. Ya, Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya katakan sekali lagi, kamu menipu diri sendiri. Kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, Tuhan bilang kita menipu diri kita sendiri. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan? Kita aja menipu diri kita sendiri, ya kan? Dan otomatis kita tidak dapat memuliakan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman agar kita bisa menggenapi janji-janji Tuhan? Ini saya akan langsung aja dengan contoh-contoh. Ini semua untuk kita, termasuk juga saya. Saya mau katakan begini. Berapapun hebatnya kita mungkin hebat dalam hal berkhotbah, kita mungkin hebat dalam hal WL, singer, kita punya suara yang bagus, kita mungkin cakap mengajar sekolah minggu, kita jadi pembina anak, kita mungkin jadi pemain musik yang handal. Tapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, saya mau katakan pelayanan kita sia-sia. Kalau kita nggak menjadi pelaku firman, pelayanan kita sia-sia. Saya kasih contoh yang ekstrim begini. Seorang siapapun itu yang pinter khotbah, pulang ke rumah, dia maki-maki istrinya, dia pukul istrinya, itu bukan pelaku firman. Karena firman Tuhan berkata, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu bukan pelaku firman. Demikian juga kita yang wanita, kita melayani Tuhan luar biasa, ya. Kita mungkin melayani Tuhan, kita membawa sukacita, meskipun kita menjadi usher, kita mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera Tuhan pada saat kita bilang shalom. Kita mungkin jadi pelayan anak yang
yang luar biasa, pemain musik yang handal. Kalau kita nggak menjadi pelaku firman, kita akan membedakan pelayanan kita dengan orang yang berada dan orang yang tidak berada. Itu tidak pelaku firman. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Jadi penting sekali kita untuk menjadi pelaku firman. Siapapun kita di sini, siapapun, mau itu seorang bapak atau seorang ibu, seorang anak yang juga melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi pulang dia kurang ajar sama kedua orang tuanya, itu bukan pelaku firman. Jadi penting sekali kita urutannya itu tinggal dulu di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita berbuah, kita menjadi pelaku firman, kita menggenapi firman Tuhan. Karena ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, sakit kanker tidak sembuh itu gak serius, tapi kita gak bisa menjadi pelaku firman, itu sangat serius. Karena apa? Pelaku firman bernilai kekekalan. Jadi sehebat apapun engkau bapak-bapak, engkau sudah diberkati Tuhan, engkau kerja mendapatkan uang yang cukup, engkau jadi pengusaha yang luar biasa, ya, engkau berhasil, pokoknya sukses. Tapi kalau engkau tidak mengasihi istrimu, hati-hati. Tuhan peringatkan, ayo kenal aku lebih lagi. Karena kalau suami-suami yang gak mengasihi istrinya, saya mau katakan dia gak mengenal Tuhan dengan baik. Kalau dia mengenal Tuhan dengan baik, dia akan mengasihi istrinya. Amin. Demikian juga istri-istri. Kalau kamu setiap hari gak menghormati suamimu, mungkin gak sama suami, mungkin pendapatan kita lebih besar, ya, kita lebih pintar, kita lebih dari golongan keluarga yang lebih kaya, kita gak bisa hormat pada suami. Saya mau katakan, kita bukan pelaku firman. Saya mau katakan, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan, suami-suami, istri-istri, kita akan mempunyai rumah tangga yang luar biasa. Kita saling mengasihi. Dengan kasih Tuhan kita saling mengasihi. Ya, jadi penting sekali kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kalau kita nggak menjadi pelaku-pelaku firman, kita akan menghalalkan segala cara di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Di kantor, mungkin kita baca firman, mungkin kita berdoa, kita rajin ibadah, tapi kita korupsi. Itu bukan pelaku firman. Di dalam pelayanan, kita memilah-memilih pelayanan yang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan uang. Itu bukan pelaku firman. Di dalam rumah tangga, kita tidak bisa saling, istri tidak menghormati suaminya, suami tidak bisa mengasihi istrinya. Itu bukan pelaku firman. Tuhan bilang, setiap tidak menjadi pelaku firman, hidup kita akan binasa. Jadi ini bukan suatu membuat kita hidup gimana ya, tapi dengan rasa kasih saya, dengan rasa cinta saya kepada seluruh umat Tuhan di gereja GBI Citra Sumana Family, saya harus mengatakan seperti ini. Ayo kita kenal Tuhan, kita kenal kasih-Nya, kita kenal sukacitanya, kita kenal damai sejahteranya, sehingga hidup kita akan terus menjadi berkat. Amin. Ya. Jadi sekali lagi pada pagi hari ini saya mau mengencourage semua Bapak Ibu, saudara-saudari, selama kita masih ada waktu hidup di dunia ini, ayo kita tinggal terus di dalam Tuhan. Kita mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Dan tinggal terus di dalam Tuhan bukan berarti kita berdoa terus, baca firman terus, sampai kita gak kerja, sampai kita gak sekolah, gak kuliah, gak aktivitas, bukan seperti itu. Yang artinya tinggal terus di dalam Tuhan, itu sesibuk apapun kita tetap mencari Tuhan. Kita dekat dengan firman-Nya, kita dekat dengan doa-doa kita, kita dengan sungguh-sungguh mau, hati kita dengan sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan.
Gak ada cara lain, kita harus tinggal terus di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Tinggal terus di dalam Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Ada apapun kita andalkan Tuhan. Karena saya mau kasih tahu, suami kita tidak bisa kita andalkan, istri kita tidak kita bisa andalkan seperti kita mengandalkan Tuhan. Suatu saat Tuhan memanggil dia pulang. Yang tinggal hanya firman di dalam hati kita. Itu yang memberikan kita kekuatan. Amin. Jadi andalkan Tuhan. Firman Tuhan itu gak akan berlalu, gak akan habis. Dia akan terus terpelihara di hati kita. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita kokoh. Siapapun di dunia ini akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita dekat dengan firman-Nya, firman akan hidup di dalam hati kita. Firman akan menghibur kita, menguatkan kita, sehingga kita terus bisa mendapatkan kehidupan yang diberkati Tuhan. Ya, ini sekali lagi saya mengencourage Bapak Ibu saudara-saudari semua seluruh jemaat di tempat ini untuk terus tinggal di dalam Tuhan, seperti ranting merekat pada pohonnya, sehingga kita mengenal Tuhan dengan baik, kita dapat berbuah, dan kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Disitulah kita bisa menggenapi firman Tuhan. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita nyanyikan refnya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Haleluya. Ku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan sungguh kita mau katakan, untuk menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi kita mau katakan, untuk menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Bapa, pujian tadi adalah komitmen kami Tuhan. Kami mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami tidak bisa pakai kekuatan kami sendiri untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Kekuatan kami terbatas Bapak. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memampukan kami untuk terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami, sehingga kami mengenal pribadi-Mu dengan baik. Kami dapat berbuah Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami bisa
kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai bicara Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan, setiap jemaat yang membuka hati pada pagi hari ini, firman-Mu akan menerima, Roh Kudus-Mu akan memantraikannya di dalam hati umat-Mu, sehingga mereka dapat tinggal dekat dengan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan membantu mereka untuk terus tinggal melekat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami merasakan sukacita-Mu saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan-Mu di setiap aspek kehidupan kami, di setiap musim hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu terus beracara Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan kami Bapa. Dan terus ingatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucapkan atas nama gereja GBI Sumatera Selatan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahel yang telah menampilkan sebagian daripada firman buat kita di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Wah, kami ingin menyambut Bapak yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bapak yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami persilakan untuk berdiri Bapak, dan para seluruh jemaat Tuhan boleh salam shalom Bapak, terima kasih. Kalau Bapak belum punya gereja tetap, kami boleh mengundang kembali untuk beribadah selanjutnya di tempat kita ini. Kita akan mengumpulkan persembahan. Hari ini persembahan kita ada 2 kali Bapak Ibu. Yang persembahan kedua untuk biaya sewa logo kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, saya mau bacakan ayat firman Tuhan di 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Amin. Kita boleh merenungkan sejenak buat berkat Tuhan di minggu ini. Mungkin mengenai berkat, kita tidak melulu bicara tentang uang. Karena sedikit saya mengusahakan ya, sebenarnya minggu lalu juga saya ditimpa musibah ya Bapak Ibu. Sebenarnya sih tidak kepengen kasih tahu, tapi nggak tahu pas saya berdiri di sini tergerak hati saya untuk memberitahu. Jadi berkat Tuhan itu bukan melulu bicara tentang uang, tapi kesehatan. Kita diberi kesehatan buat Tuhan, berikan kekuatan buat Tuhan dalam suka ataupun duka yang kita hadapi. Itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi sedikit saya mau cerita. Sebenarnya di minggu lalu itu toko kecil saya dibobol maling. Mungkin dari segi uang tidak seberapa besar mungkin, tapi saya merasa ya Tuhan, kok bisa sih gitu loh. Suami saya terus menguatkan saya, ya udah lama, kamu gak usah kepikiran terus gitu loh. Maksudnya di saat kejadian itu, maksudnya saya kok nggak bisa ikhlas gitu loh. Kok bisa sih gitu? Tembok yang dibobok bukan pintu gitu loh. Kok bisa sih gitu? Tapi ya udah, mungkin kedepannya Tuhan ada niat yang lain ataupun ada rencana lain buat saya. Saya tetap dikuatkan suami saya, ya udah ikhlasin aja. Tuhan pasti berikan yang terbaik lagi buat kita. Oke, di dalam apapun itu ya Bapak Ibu, semua berkat Tuhan itu indah buat kehidupan kita. Pada saat hari ini kita mau memberikan yang terbaik
yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang baik hingga pada saat hari ini ya Bapak. Bapak yang baik, kalau sebentar kami mengumpulkan persembahan yang terbaik yang kami punya untuk Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan persembahan yang akan kami kumpulkan untuk memperbesar kerajaan-Mu khususnya di tempat ini ya Bapak. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rela ya Tuhan Yesus, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kepada jemaah, kepada pelayan Tuhan kami persilakan. Selain kita mengumpulkan persembahan secara tunai, Bapak Ibu juga boleh mengumpulkan persembahan secara QRIS yang ada tertera di LCD ataupun secara transfer melalui rekening BCA yang ada di LCD. Selanjutnya, saya akan membacakan pengumuman untuk seminggu ke depan. Kita ada berita duka cita. Ini Bapak PDP Gun Pakin telah berpulang ke Tuhan. Bapak ini adalah salah satu pekerja yang ada di gereja pusat kita di Citra 1. Beliau telah meninggal di tanggal 19 Februari dan telah dimakamkan kemarin. Kita mau bantu doa buat seluruh keluarga yang ditinggal, khususnya buat istri dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan. Amin. Selanjutnya, kami tetap mengundang kepada seluruh jemaat Tuhan untuk kembali beribadah di tempat ini di Minggu 2 Maret 2025 di jam yang sama, jam 9, yang akan dilayani oleh Bapak PDP Yakub Haris Wibawa, Bapak Kepala Sidang kita di tempat ini. Tema kita sudah berbeda ya Bapak Ibu, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Oke. Selanjutnya setelah ibadah kita selesai, kita juga ada ibadah Hero Kids. Ini diperuntukkan untuk usia 6 bulan sampai 12 tahun di jam 11 di tempat ini juga. Dan kita juga ada ibadah teens di jam 11. Ini diperuntukkan untuk anak-anak di usia 12 sampai 18 tahun. Wah, dukung dan lariskan. Ini hari terakhir kita bazar ya Bapak Ibu ya. Ada sisa kerupuk oven, sebenarnya tinggal nggak sampai 10 piece lagi. Mungkin Bapak Ibu boleh membantu membelinya supaya minggu depan kita tidak ada bazar lagi. Keuntungan dari penjualan ini ya, untuk membantu sewa ruko kita di tahun ini. Nah, ini juga kita sebelumnya pernah melakukan ini ya, tapi udah beberapa bulan belakangan kita tidak melakukannya lagi. Jadi mulai dari minggu depan di setiap awal bulan kita akan mengadakan fellowship. Kita boleh makan, ngeteh bareng bersama di lantai 1. Kami juga mengundang, menyisihkan waktunya ya Bapak Ibu setelah ibadah kita selesai, kita boleh kumpul di lantai 1 untuk berbincang-bincang, ngeteh bareng ya. Nah, kepada seluruh jemaat Tuhan, apabila ada ingin didoakan ataupun non konseling, kami membuka untuk pelayanan itu Bapak boleh mengencatnya ke nomor yang ada tertera di LCD, nomor sekretariat kita. Oke. Hanya itu pengumuman untuk seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita pulang, kita mau berdoa
kembali untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami terus Tuhan mengucap syukur buat apapun ya Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, ibadah kami telah selesai. Kiranya Tuhan ya Bapa, yang boleh Tuhan memampukan kami Tuhan di dalam setiap ya Tuhan apapun yang kami lakukan. Tuhan Yesus, biarlah penyembahan yang boleh Tuhan kami naikkan ya Tuhan pada saat ini boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa buat Ibu Rahel yang telah menaburkan firman-Mu ya Tuhan di tempat ini, yang boleh mengingatkan kami Tuhan supaya kami boleh lebih mengenal Tuhan lagi dan boleh berbuah lebih baik lagi Tuhan dan berdampak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan ibadah kami ya Tuhan Engkau berkati ya Bapak di ibadah kami minggu depan juga ya Bapak. Kiranya Bapak yang terus Tuhan memberkati kami ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat ibadah Ero dan tim ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati ya Tuhan. Biarlah ya Bapak anak-anak yang datang untuk beribadah ya Tuhan, boleh Engkau berikan berkat-Mu lebih lagi ya Bapak. Boleh Tuhan Engkau berikan pengenalan yang lebih baik lagi Tuhan tentang Engkau ya Bapak di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak Ero dan tim ya Tuhan, beserta guru-guru yang akan mengajarkan ya Bapak. Berikan hikmat bijaksananya daripada Tuhan supaya anak-anak yang datang boleh terus mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, terkhusus ya Tuhan jemaat-Mu yang datang pada saat hari ini ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, apapun yang menjadi ya Tuhan rencana mereka ya Tuhan, kami mau serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan, kami coba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kendala apa yang mereka hadapi, tapi Tuhan tahu apapun ya Tuhan yang mereka hadapi Tuhan. Kiranya Engkau berikan senantiasa berkat-Mu juga buat mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan di minggu yang akan datang mereka boleh hadir kembali Bapak bersama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak Yakub Haris ya Tuhan. Kau berkati Pak Yakub Haris Tuhan lebih lagi ya Tuhan untuk mengembalakan kami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan, berikan kesabaran daripada Tuhan untuk boleh membawa kami menjadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan, bangsa kami tercinta. Engkau yang senantiasa Bapak mengurapi bangsa kami, berikan damai sukacita di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Khususnya Tuhan juga kami berdoa di lingkungan kami Sukarno dan sekitarnya Bapak. Biarlah Tuhan berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapak. Tibakan kami, antarkan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan, untuk bertemu dengan keluarga kami ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan sukacita yang daripada Tuhan boleh kami bawa ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami mau serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada anak-anak tempat ini. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, untuk hidup kami semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Kami boleh tinggal di dalam Tuhan. Kami percaya saat kami tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan segala hal yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat semakin mengerti tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Bahkan kami boleh hidup di dalam berkat-Mu, di dalam anugerah, di dalam kemurahan-Mu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami,
Tuhan punya rencana untuk membawa kami, memproses kami, agar kami boleh semakin bergantung, semakin bersandar, dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita angkat pujian ini untuk menyatakan iman kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafasku yang aku, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, angkat suara buatkan imanmu, katakan segala pujian bagimu, segenap nafasku yang aku, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang perkasa di dalam kehidupan kami. Karenanya, mari kami undang seluruh jemaat, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhanmu dengan baik. Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak terbatas di dalam persekutuan hidup kita. Memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati pelayananmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Mari sambut seluruh berkat Tuhan dengan penuh ucapan sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Selamat berhari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.